Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali saya Kak Toto bisa berjumpa lagi dengan kita semua di sini. Hari ini saya mau sedikit berbagi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan seni untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini kebetulan kita lagi berada di pamerannya Bang Edo, Resonansi Dua Dunia, dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari pameran Resonansi Dua Dunia. Jadi sekilas untuk pameran Resonansi Dua Dunia ini, seniman Edo Makarim menampilkan karya-karya hebatnya, sebuah karya seni yang kontemporer di mana memadukan teknik realis dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini yang sedang digemari oleh anak-anak muda saat ini, lalu dengan berlatar belakang dua warna. Nah, buat yang penasaran arti, makna, dan simbol dari karya-karya ini bisa datang ke Mitra Hadi Prana Boutique Mall lantai 1 di Outsider Studio, atau juga bisa searching di Google atau Instagram Credo Art Space atau Edo Makarim pameran Resonansi Dua Dunia, karena beritanya lumayan heboh dan sudah banyak diliput oleh berbagai media. Oke, saya langsung hari ini mau membawakan merajut identitas personal branding seniman berkebutuhan khusus. Nah, personal branding ini bagi saya itu menjadi sangat penting untuk seorang seniman di masa sekarang ya. Jadi saya sendiri sudah 25 tahun lebih menjadi seorang seniman, mengajar seni juga di Hadi Prana Art Center dan juga di Credo Art Space yang mewadai kegiatan ini saat ini. Dan dari pengalaman itu, saya mungkin 20 tahun lebih itu lebih banyak berfokus mengajar untuk sahabat-sahabat berkebutuhan khusus. Nah, dari situ juga saya belajar banyak bagaimana tugas akhir dari karya seni itulah bisa dinikmati oleh banyak orang dan diapresiasi tentunya. Jadi kita juga nggak boleh malu-malu bilang bahwa bagaimana sih karya seni itu bisa menjadi komersil atau memberi sisi ekonomis buat para senimannya. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa bagi peserta Zoom di acara ini akan mendapatkan 2 e-book gratis dari saya yang kemarin di iklannya sudah tertera di situ ya, harganya berapa. Dan ini bagi sahabat-sahabat yang ikutan Zoom hari ini akan mendapatkan link gratisnya untuk mendownload buku tersebut. Buku yang pertama itu lebih berjudul Membangun Dunia bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Seni. Lalu buku yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Merajut Identitas atau Personal Branding untuk Seniman-Seniman Berkebutuhan Khusus. Hari ini mungkin waktunya 1,5 jam, tapi 30 menit saya pakai untuk menjelaskan isi dari buku. Lalu 1 jamnya saya akan pakai untuk tanya jawab supaya lebih banyak interaktif langsung ya, yang bisa sampai ke sasaran. Di buku ini akan membahas tentang latar belakang penulisan buku, lalu kenapa pentingnya personal branding, lalu mengapa seni lukis menjadi pilihan, lalu bagaimana metode-metodenya, dan bagaimana kita harus menampilkan karya-karya yang terbaik, pola-pola seperti apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu yang akan saya tampilkan. Nah, sebagai pendahuluan juga, bagi saya adalah seni itu adalah bahasa universal yang melampaui batasan fisik, batasan sosial dan kultural. Jadi ini banyak bisa sampai ke banyak orang gitu. Pada cerita Bang Edo di lukisan ini, seni itu bisa menjadi bagian Bang Edo untuk berkomunikasi, karena di awal-awal masa kecilnya Bang Edo mengalami banyak gangguan bicara. Jadi bahasa pertama Bang Edo memang bahasa visual, bahasa gambar. Nah, berjalannya waktu itu yang kita latih bersama sampai akhirnya dari situ Bang Edo mulai bisa mengenal kata, mengenal warna, mengenal konsep berkarya,
Sampai sekarang Bang Edo bisa menjadi membuat karya-karya hebat, dan juga hebatnya lagi Bang Edo sekarang sudah sangat pandai berbicara, menceritakan kembali karya-karyanya kepada publik, lalu juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang buat saya juga sulit gitu ya, dan ternyata Bang Edo cukup mampu untuk itu. Nah, semua itu berangkat dari kegiatan Bang Edo sehari-hari untuk melukis. Tahap selanjutnya adalah bagaimana ketika sudah menjadi seorang pelukis, lalu mulai memperkenalkan karya-karya itu ke publik gitu kan. Nah, ini tantangan berikutnya karena dibutuhkan banyak hal untuk bisa membuat karya itu bisa diterima dan dikenal publik. Di buku kedua ini juga nanti saya akan membahas strategi untuk bagaimana tahapan-tahapannya dalam personal branding dan apa-apa yang mesti diperhatikan ya. Oke, saya akan membahas bab pertama tentang seni lukis sebagai media unggulan. Nah, pilihannya kenapa seni lukis? Yaitu tadi karena banyak sekali murid-murid saya berkebutuhan khusus melalui seni lukis itu bisa sangat membantu dalam kesehariannya, dalam membantu dalam terapinya, mulai dari terapi untuk dia bisa lebih fokus, konsentrasi, juga mengenal bentuk, juga memahami konsep dan segala macam, itu bisa dimulai melalui seni. Jadi bukan yang terutama, tapi bahwa seni sangat bisa dijadikan sebagai media terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus. Nah, ketika itu sudah menjadi habit dan kebiasaannya, lantas selanjutnya bisa nggak sih karya ini menjadi bagian dia untuk kehidupannya. Nah, itulah yang nanti masuk ke dalam bagaimana saya harus bisa memperkenalkan karya ini, yang kemudian ketika setelah dikenal publik dia bisa menjadi masuk dalam sisi komersial dari karya tersebut. Nanti di situ juga di buku saya akan dijelaskan manfaat-manfaat seni rupa yang lainnya. Kemudian itu tadi, pertanyaan berikutnya adalah kenapa mesti menemukan personal branding atau menemukan ciri tersendiri dalam sebuah karya. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau kita sebut Avandi, pasti semua orang tahunya lukisannya yang gayanya ekspresif ya, dengan coretan yang sangat liar, dan kita tahu semua lah gaya-gaya lukisan Avandi. Atau paling gampang mungkin kita lihat Van Gogh gitu ya, orang akan ingat dengan Starry Night dan karya-karya lain yang gayanya sangat impresionis, banyak dot-dotnya walaupun bukan masuk pointillism, tapi di situ sangat garis-garis ekspresif. Kemudian kalau kita bicara lagi misalnya tentang Mona Lisa karya Da Vinci, ya orang pasti tahunya lukisan Mona Lisa itu sangat terkenal. Nah, ini berarti bahwa setiap seniman mempunyai ciri sendiri yang diingat orang. Nah, tugas seniman selanjutnya untuk bisa diingat adalah menemukan ciri yang kuat dalam perkaryaannya. Seperti karya Bang Edo ini, kita tanpa sengaja sebenarnya menemukan ciri lukisan dari Bang Edo, karena juga ada sejarah kenapa akhirnya karyanya seperti ini. Jadi bermula dari sebuah karya waktu itu yang warna merah dan kuning, dari situ ada transfusi darah, dan itu menceritakan tentang asal muasal kelahiran Bang Edo sampai akhirnya dia mengalami gangguan motorik, ya, serangan kejang ketika harus transfusi darah. Nah, dari lukisan itu kemudian membuat kita ide bagaimana setiap karya Bang Edo selalu menampilkan dua warna yang berbeda dengan arti yang kontradiktif mungkin, atau arti yang mempunyai arti tersendiri gitu ya. Jadi mulai kita tawarkan itu dan kita diskusi Bang Edo, saya dan tim gitu ya. Dan itu satu sisi yang secara visual kita lihat bisa dipakai Bang Edo sebagai permulaan untuk membangun personal brandingnya. Tapi sisi kedua juga yang saya perhatikan adalah saya tahu betul, nah kemudian tadi juga sebelumnya saya ngobrol dengan seorang teman namanya Pak Zulham tentang waktu dia pernah melukis tuh rasanya kok habis melukis mual, malah jadi gak enak badan apa segala macam. Nah, ini ciri-ciri kalau melukisnya belum happy gitu ya, masih ada stres tinggi gitu karena ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Nah, Bang Edo itu sangat bagus ketika dia melukis realis,
pemandangan moi indie dan objek-objek misalnya still life gitu ya. Tetapi saya melihat ada sedikit kendala ketika Bang Edo harus melukis yang begitu banyak, begitu luas, yaitu kendala fisik. Jadi gampang capek, gampang stres gitu ya kalau objek itu terlalu besar. Memang ini akhirnya menjadi pilihan kita untuk memilih apakah seni ini harus mengorbankan banyak hal secara fisik dan emosional seorang seniman, atau justru kita harus menemukan cara terbaik bagaimana seorang seniman harus tetap produktif tetapi juga dengan pikiran yang senang, pikiran yang happy, dan ketika menghasilkan karya dia terus bersemangat untuk berkarya. Di karya Bang Edo ini kita bisa lihat objek lukisannya besar, objeknya backgroundnya 2 warna, lalu objek realisnya agak kecil di tengah. Nah itu adalah salah satu strategi yang kita setujui bersama Bang Edo tentunya, untuk kalau kita melukis realisnya lebih ke yang kecil-kecil saja dulu gitu, supaya tidak terlalu banyak menghabiskan energi, tapi bahwa skill terbaik Bang Edo juga masuk di situ dan menjadi bagian dari karya, tetapi Bang Edo bisa lebih senang dan bisa pada akhirnya bisa lebih produktif. Seperti pada pameran ini ada 26 karya dan itu dikerjakan kurang dari setahun oleh Bang Edo untuk mempersiapkan pameran ini. Dan ini berarti ada kreativitas dan produktivitas yang sangat bagus dari Bang Edo. Nah, itu yang kita lihat dari sisi seni Bang Edo. Lalu dengan melatih personal atau mencari personal branding, kita juga berarti harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri sebagai seorang seniman. Seperti Bang Edo tadi, dia harus mengetahui keterbatasannya, mengetahui kehebatannya, lalu mulai di situ meramu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, poin yang utama dari personal branding ini adalah bahwa kita harus menemukan cara yang unik, cara yang belum banyak orang pakai untuk menampilkan sebuah image. Karena ini bicara visual art, berarti memang tampilan visual gitu ya. Jadi sesuatu yang belum pernah disentuh orang atau mungkin sangat jarang, lalu itu kita jadikan perilaku berkesenian kita, sambil juga kita isi dengan cerita-cerita dari pribadi seniman itu sendiri. Jadi bisa mengangkat sejarahnya, mengangkat latar belakangnya, lalu mengangkat cerita-cerita. Ya, jadi ini bisa dikombin dari cerita juga dari bahasa visualnya gitu. Jadi ada 2 hal yang bisa dipadukan ketika orang mencari personal branding gitu. Dan kenapa ini menjadi sangat penting personal branding di era digital sekarang? Karena setiap harinya kita itu sudah ribuan ya, diserang ribuan, mungkin puluhan ribu gambar setiap hari melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain media sosial. Setiap hari kita dibombardir image gitu. Dan kalau kita tidak punya keunikan, image gambar kita itu hanya lewat begitu saja, berlalu begitu saja tanpa membekas di hati orang lain atau di hati pribadi lain. Maka mencari keunikan itu menjadi lebih penting. Bila di luar daripada misalnya kita mempunyai skill gitu. Jadi skill itu memang kemampuan yang Tuhan beri pada kita yang kita asah, tapi bahwa dari situ juga kita mulai harus berkarya untuk menyesuaikan diri supaya bisa membuat karya seni dengan lebih santai, dengan lebih happy, dengan lebih menyenangkan. Kemudian di buku saya juga akan menyoroti tentang keseharian di rumah, jadi tentang perilaku seniman ini di rumah, bagaimana dukungan dari keluarga, bagaimana orang di sekitarnya, yang memang pada akhirnya mereka secara 24 jam bersentuhan langsung dengan seniman-seniman berkebutuhan khusus ini. Di sana mereka juga bisa bersama membangun cerita, membangun memori, membangun image gitu ya, untuk apa sih yang mau ditampilkan dari seniman tersebut. Oke, dari sini saya boleh deh mencoba kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari
dari audience atau dari yang hadir di sini juga boleh. Kalau memang ada pertanyaan, saya mananya? silakan Mas Ilham, ada pertanyaan dari video ya. Ya, ya, salam kenal nih Kak Toto. Saya Zulfan. Jujur ini saya baru pertama mengikuti acara seperti ini ya Kak Toto. Terus juga sebelumnya saya kalau melukis itu baru aja, mungkin baru mau berjalan 2 bulan ini. Cuma dulu sebenarnya pernah mencoba gitu. Seperti yang tadi Kak Toto bilang, saya kan kondisi seperti ini di tahun 96 gitu kan ya. Terus saya agak stres apa gimana, terus di rumah aja. Dulu kerja terus di rumah. Saya coba-coba untuk melukis itu, ya itu gangguan asam lambung gitu kan setelah melukis. Akhirnya seperti agak ini trauma gitu kan. Setiap ini terus kambuh gitu kan. Nah makanya ini baru mencoba lagi. Jadi selama ini saya hanya jualan-jualan online gitu kan. Nah, jadi motivasi saya kan karena pernah kemarin ada acara di tim itu, Hari Disabilitas Internasional tuh, itu banyak yang dipamerkan gitu lukisan. Makanya saya mencoba, ya Kak Toto kan udah lihat ya lukisan saya tuh, seperti itu ya. Nah jadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana step yang bisa saya jalankan, terus nanti kira-kira apa sih saran dari Kak Toto nih yang saya lakukan, dan apakah jadi seorang pelukis itu bisa menjamin untuk kedepannya gitu, artinya dalam hal income gitu ya, karena kan memang saya kan sehari-hari memang ini ya namanya jualan online itu kan untuk mendapatkan penghasilan gitu kan gitu. Ataukah memang harus ada yang kita istilahnya suatu yang kita cita-citakan gitu, kita kejar gitu kan. Lalu yang pertanyaan kedua, boleh jelaskan itu Bang Edo itu siapa? Jadi maksudnya apa yang tadi berkebutuhan khusus atau bagaimana supaya saya bisa ya itu dulu Kak Toto. Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Iya. Jadi pertanyaan Bang Edo itu siapa? Edo Makarim itu sahabat saya yang dia adalah founder dari Edo Art Space di Jati Bening. Bang Edo terlahir sebagai bayi kuning. Jadi 1 bulan bayi itu mengalami kuning. Lalu karena tingkat keparahannya tinggi maka dia memerlukan transfusi. Nah tapi dalam prosesnya mengalami kegagalan sehingga bayi Edo mengalami kejang. Nah dari peristiwa itu Bang Edo banyak mengalami gangguan motorik, dan kalau kita bilang stroke lah gitu. Jadi ada gangguan sebelah kanan itu, kaki sampai ke tangan itu mengalami gangguan, lalu masuk bicara dan yang lain-lain gitu ya. Dan itu terus Bang Edo lalui sampai umur Bang Edo pelajar sampai umur 8 ya? 8 itu Bang Edo masih mengalami gangguan untuk pelat bicara sebagai salah satu gangguan, lalu juga motoriknya juga masih sangat gangguan, dan Bang Edo perlu sekali untuk terapi untuk ini motoriknya semua berjalan sesuai yang diharapkan itu. Dan itu sisi lahir dari Bang Edo. Kemudian seni lukis itu menjadi bagian dari sebenarnya terapi bicaranya. Jadi sebelum bisa bicara untuk berkomunikasi dengan dunia luar, Bang Edo menggunakan bahasa gambar. Nah, jadi diajak oleh ayahandanya Pak Agus untuk dikenalkan komunikasi melalui bahasa gambar. Jadi keluarga berkomunikasi dengan Edo awal-awal melalui gambar ya. Mengenal nama, mengenal tutur, mengenal segala macam komunikasi adalah melalui bahasa gambar. Nah dari situ dilahirkan sampai akhirnya ini ketertinggalan tadi itu bisa dikejar oleh Bang Edo, lalu mulai bisa berkomunikasi pelan-pelan lebih bagus, dan pada akhirnya ini menjadi habit yang baik dan diteruskan. Dan terus Bang Edo belajar untuk melatih karya seni. Dan kalau
realisnya sudah sangat bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat proses 10 tahun sebelum ini juga teman-teman pasti nggak percaya kalau Bang Edo bisa melewati itu semua untuk bisa berkarya realisnya seharus seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak usah jauh-jauh melihat 10 tahun ke belakang aja. Sekarang usia Bang Edo 27-an ya, 20 saat gitu, 25, 27 gitu. Nah itu kalau kita mundur aja 10 tahunan atau 5 tahunan itu kita masih lihat karya yang memang masih perlu perjuangan untuk mencapai realis gitu. Tetapi Bang Edo ini saya kenal sebagai sosok yang memang ulet gitu ya. Dia mau terus berlatih walau dengan keterbatasannya Pak gitu. Ini yang menjadi sebenarnya menjadi pesan juga buat kita semua. Jadi kalau ada kadang-kadang orang yang punya bakat tapi malas latihan gitu, atau orang-orang yang punya keterbatasan tapi karena punya semangat dan kemauan keras, maka justru itu yang membuahkan hasil lebih baik gitu. Karena memang Bang Edo mengawal itu semua karena kecintaannya pada dunia lukis. Nah, itu yang itu sepintas antara Bang Edo sampai akhirnya Bang Edo bisa melalui karya-karya ini. Atau Bang Edo masuk dalam disabilitas atau berkebutuhan khusus, ya tergantung orang dari sisi mana memandangnya. Tapi Bang Edo memang memulai dari disabilitas. Gitu. Kalau sekarang orang melihatnya tidak lagi berkebutuhan khusus, ya itu suatu yang luar biasa pencapaian gitu buat saya. Tapi bagaimanapun juga Bang Edo pernah melewati itu semua sebagai individu yang berkebutuhan khusus dan sangat berat itu memang istilahnya tidak bisa komunikasi, motorik sebelah kanan semua terganggu gitu ya. Sampai sekarang kalau melihat Bang Edo mungkin nggak apa-apa, Bang Edo nggak ada apa-apanya ya, tapi jejak-jejaknya masih akan terlihat kalau kita yang dekat dengan Bang Edo gitu ya, sebagai individu yang pernah merasakan bagaimana menjadi seorang difabel. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, tadi ini agak panjang, tapi ini sedikit keluar dari personal branding yang kita bahas, tapi tidak apa-apa karena ini juga menjadi menjadi bagian juga yang harus terpisahkan dari kita membangun branding diri sendiri sebagai seorang seniman. Jadi misalnya pas sama adalah kalau habis melukis ya rasanya sudah enak, asam lambung naik, segala macam. Asam lambung naik itu berarti stres tinggi Pak. Nah stres tinggi ini bisa banyak hal, bisa karena pikiran, bisa karena fisik. Bisa karena ada sesuatu yang mau kita capai tapi sebenarnya kok nggak jadi gitu, kok nggak sampai-sampai. Misalnya saya mau menggambar apa di belakang ini aku sih seperti ini, bentuknya mungkin nggak simetris, kita jadi stres kan. Bentuknya kok nggak sama dengan aslinya, kita jadi stres. Atau bisa tapi kita butuh effort yang sangat besar, itu juga pada akhirnya stres gitu. Jadi pada kasus anak-anak mungkin yang dengan Asperger, kalau dia tuh suka seni lukis, mungkin mereka tidak akan merasa mampu karena mereka punya kecintaan yang lebih besar, berpuluh-puluh kali lipat mungkin dari orang biasa tentang kecintaannya pada satu hal. Semakin sulit justru itu menjadi challenge-nya itu kepada anak-anak atau individu dengan mempunyai Asperger gitu ya. Tapi pada kita orang pada umumnya memang pada akhirnya banyak hal yang menjadi yang kita orang normal ini sebenarnya juga pada akhirnya sebenarnya harus mengakui kita disabilitas juga, ada keterbatasan gitu. Jadi ada hal yang saya nggak bisa bertahan lama gitu misalnya. Saya juga dulunya pelukis realis, saya melukis di beberapa katedral untuk realisnya baik di story, tapi saya tidak begitu nyaman, tidak begitu suka karena saya terlalu gampang capek gitu dengan karya-karya realis gitu. Karena ternyata butuh effort yang luar biasa. Maka saya mencari solusi untuk bagaimana saya tetap menjadi seorang seniman, tetapi bahwa ketika berkarya itu saya harus punya kegembiraan ketika memulai dan lebih gembira lagi ketika sudah selesai. Nah ini harus menjadi sangat penting. Jadi beberapa seniman mungkin kendalanya masih di dalam hal teknis gitu. Jadi kita masih terpatok pada karya-karya poin indie yang realis. Kemudian sasaran kita seperti ini, makanya kalau kita membuka mata, karya seni dunia itu beragam. Jadi mulai dari realis, impresionis, abstrak, ekspresionis, dan macam-macam penampilannya banyak juga yang kontemporer dan segala macam. Jadi
ratusan gaya, banyak gaya yang bisa kita capai dengan teknik melukis. Nah, nanti yang diperlukan dari Pak Zulham adalah bahwa mencari mana nih yang paling enak ketika saya sedang berkarya. Nah, ini juga saya terapkan di beberapa murid-murid saya, di hampir semua murid-murid saya berkebutuhan khusus, bahwa ketika saya mengajar, saya tidak hanya menemukan garis-garis terbaiknya, bakat-bakat terbaiknya, tapi saya juga harus memperhatikan proses ketika dia sedang belajar, sedang melukis. Saya tidak boleh melupakan faktor kegembiraan dan kesenangan itu harus tetap muncul dalam berkarya. Karena prinsipnya bagi saya, seni itu harus membuat kita menjadi individu yang lebih gembira, lebih happy dari sebelum kita melukis tadi. Gitu. Itu karena gini, paling gampangnya sebenarnya gini aja. Kalau saya sudah membuat suatu karya seni dengan happy, dengan gembira, lalu lukisan itu susah dijual, gak laku, paling nggak kita udah dapat satu keuntungannya, yaitu hati kita lebih gembira. Gitu, Pak. Jadi kalau hati kita lebih gembira ya lebih sehat, lebih fresh, kita melakukan hal yang lain lebih menyenangkan gitu. Tapi kalau kita udah melakukan membuat sebuah karya seni dengan stres, dengan tekanan, perasaan nggak enak, begitu jadi nggak laku-laku, jadi double. Jadi tekanannya lebih double, nggak tambah stres lagi. Itu makanya banyak juga nanti ketemu-ketemu bisa aja tadinya menjadi seniman malah jadi senewan gitu ya. Hal seperti itu yang harus dihindari. Nanti mungkin ini bisa kita bahas di lain waktu untuk hal-hal teknisnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada hal-hal yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Nah, ini menjadi bagian sangat penting ketika kita juga mau membangun personal branding, karena di dalam personal branding juga ada hal yang mesti kita lihat adalah pentingnya storytelling dalam personal branding. Jadi storytelling dalam sebuah karya itu sangat penting. Jadi kita bisa mengangkat sebuah karya itu dari sisi storytellingnya, seperti Bang Edo tadi mengangkat dari cerita kelahirannya dia dan menjadi sebuah karya merah kuning tentang bayi kuning gitu ya, tentang bunda berganti. Itu berangkat dari kehidupan Bang Edo sebagai seorang yang pernah melalui sebuah keterbatasan yang luar biasa. Ini diceritakan kembali ke publik, dan ke publik kemudian merespon, dan mungkin di beberapa orang yang mempunyai kesamaan perasaan, kesamaan cerita itu menjadi ikut terbawa, dan kemudian mereka bisa, yang masih terpuruk belum menemukan jalan, bisa melihat Bang Edo sebagai sebuah contoh yang bagaimana dia bisa sukses dan berhasil melewati itu semua. Tentu saja itu tidak ringan, tapi bahwa ada orang yang sudah membuktikan bahwa itu bisa dilalui, itu bisa dilewati dan bisa menjadi sukses. Dan itu bisa melalui pendekatan storytelling, jadi cerita tentang kehidupan saya, atau juga cerita tentang kehidupan sahabat saya, atau cerita tentang kehidupan orang lain. Kemudian nah setelah itu juga akhirnya kita membangun sebuah narasi yang kuat dari cerita-cerita itu. Nah, ini juga harus dilatih. Bagaimana harus membangun sebuah narasi yang kuat, cerita yang kuat, mulai belajar untuk menata kata, menata cerita gitu ya. Bagaimana pendekatan kata kritis, kata berbaris itu punya makna di beberapa orang. Jadi pendekatan storytelling, pendekatan cerita itu menjadi sangat penting pada karya-karya yang kita tampilkan, dan itu menjadi bagian dari sebuah personal branding untuk karya-karya kita, atau membuat karya kita menjadi lebih unik. Kemudian selain itu ada sisi kedua, yaitu pendekatan visual. Selain pendekatan cerita, juga pendekatan visual. Nah, Bang Edo memakai keduanya, pendekatan cerita dan pendekatan visual. Pendekatan visual yang dipakai Bang Edo adalah memakai dua objek background ini sebagai yang menjadi cirinya Bang Edo. Ya, di saat ini, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tetapi bahwa di saat ini Bang Edo mau menyampaikan pesannya, dan supaya mudah diingat orang, itu Bang Edo memakai cara seperti ini, Pak. Nah, juga ada beberapa case dari murid-murid saya yang lain yang mempunyai strategi brandingnya untuk karya-karyanya, yaitu misalnya kalau kita bicara M. Salman Farisi, M. Salman sekarang sudah mempunyai galeri sendiri ya.
Dan itu cirinya adalah dia membuat bunga sakura gitu. Jadi dengan teknik pointillism, dengan background ekspresionis, dia membuat karya-karya yang sifatnya impresionis dengan objeknya bunga sakura. Nah, storytelling dari karya ini juga sangat luar biasa karena ini mengangkat bagaimana kedekatan seorang Salman dengan almarhum nenek yang tercinta gitu. Jadi yang justru yang menemukan karya terbaik ini bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, tapi petunjuk dari almarhum nenek yang sepertinya mencoba men-challenge atau untuk membuat pola gambar seperti bunga sakura. Dan ini menjadi cerita yang kuat ketika kita menampilkan karya-karya Salman. Kemudian habis itu kita tentukan juga target pasarnya, pilihan warnanya. Nah, karena bunga sakura maka Salman bermain di Jepang dan Korea gitu, sebagai negara yang memang di situ punya faktor kebudayaan sakura yang kuat. Nah, di sini juga berarti Salman membuktikan secara lintas budaya, lintas negara bahwa art itu bisa menembus itu semua. Kalau seorang di Indonesia yang tidak ada bunga sakura, anak berkebutuhan khusus, mempunyai cerita yang kuat. Bunga sakura tidak hanya bunga sakura, tapi di balik bunga sakura itu mempunyai cerita yang kuat. Jadi, story itu bisa dikawinkan dengan visual dan menjadikan yang kuat. Kemudian misalnya kita lihat lagi karya dari Oliver Lihaja, salah satu guru saya juga. Itu dia mempunyai gambar-gambar yang unik secara manusia itu lebih slapstick, lebih bebas. Tetapi kekuatannya justru ada di dekoratifnya yang sangat kuat. Jadi dia mampu menggambar yang besar 2 meter, 3 meter, 1 meteran gitu ya, tapi punya detail yang kecil dan warnanya itu sangat kuat, bright gitu. Dan itu digabungkan dengan storytellingnya, dengan ceritanya tentang kedekatan kalian ke iblis, cerita-cerita tentang kitab suci, tentang kesehariannya juga, tentang keseharian orang-orang zaman dulu di sekitarnya, misalnya kakek neneknya dulu di kota-kotanya segala macam. Nah, itu dia tampilkan menjadi karya-karya yang unik. Dan yang menjadi membuat terbuka secara visual adalah dekoratifnya yang sangat jelimet, sangat unik. Nah, ini juga perlu melihat bahwa anak-anak zaman sekarang atau penikmat zaman sekarang itu masih melihat karya itu harus effort. Sebuah karya itu yang bagus adalah mempunyai effort yang sangat tinggi gitu ya. Di karya-karya detailnya Oliver ini mempunyai kemampuan teknik masuk materi yang sangat kuat. Itu yang terjadi ketika story dan visual itu dikawinkan. Ini sebenarnya kunci utama dari personal branding seorang seniman. Mereka harus bisa menghadirkan story yang kuat dan visual yang kuat. Dua ini dapat, tinggal terus berkarya dan dilanjutkan. Kemudian ada tahapan selanjutnya yang nanti masuk ke istilahnya lebih ke branding atau ke marketing, pemasaran dari karya-karya ini. Seperti itu. Oke, boleh kalau ada yang mau tanya silakan, langsung diketik saja. Begitu Pak Sulam ya. Nanti ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa cerita lebih banyak. Nanti kita bikin podcast kedua. Silakan yang mau bertanya. Ya sambil nunggu pertanyaan. Jadi kalau misalnya secara visual itu kita juga harus melihat melakukan keunikan dalam penggunaan warna. Jadi harus disajikan dengan penggunaan palet warna tersendiri ya, seperti kita bisa perhatikan lah kalau misalnya Van Gogh itu palet warnanya dikasih apa, kemudian siapa lagi misalnya Jackson Pollock itu mainnya di warna apa gitu. Jadi ada palet-palet warna yang memang menjadi ciri-ciri gitu. Rothko itu juga punya palet warna sendiri seperti itu. Gimana Vicky? Ada pertanyaan? Oh lagi diketik, siap. Dan di visual selain warna juga bisa menemukan pola bentuk ya, lebih ke ini biasanya kalau yang suka dengan abstrak geometris. Jadi saya juga ada murid yang ya bukan cuma sih, tapi hobinya itu membuat buletan-buletan. Dia bikin lingkaran-lingkaran dan hari ini juga menjadi sangat hebat. Kak Toto, tadi pertanyaan saya yang ini bagaimana untuk income gitu ya? Oh, saya kan okay. Nah itu kalau saya tanya di sini panjang Pak.
Tapi nggak apa-apa. Itu adalah strategi personal branding ini menjadi salah satu bentuk suatu suatu cara yang paling strategis, paling efektif buat saya untuk ya kalau kita bicara income itu kan kalau buat saya kita output ya. Jadi apa yang kita kerjakan dalam prosesnya kemudian ini bisa membuahkan hasil. Nah dalam karya seni untuk bisa sampai menjual itu memang banyak hal di luar kata-kata lain yang orang bilang mungkin hoki gitu ya. Tapi ada hal yang kita bisa usahakan atau orang bilang itu lebih ikhtiarnya, yaitu yang tadi personal branding. Bahwa saya menyampaikan karya saya itu punya value apa sih? Jadi kalau kita bicara branding, yang kita tawarkan bukan produk sebenarnya. Jadi yang kita tawarkan adalah value. Kalau kamu beli karya saya, apa sih yang kamu dapat? Jadi kalau saya beli karya kamu, apa yang saya dapat? Jadi ini harus menyentuh pembelinya dulu, harus menyentuh bayarnya. Jadi kalau sekarang misalnya belum laku, bukan berarti bisa jelek, tapi belum ketemu aja dan klop. Nah, untuk membuat orang ketemu klop ini, orang harus didoktrin dulu sama kita, harus diajar dulu sama kita, diajarkan sesuatu tentang pemikiran-pemikiran kita, tentang masalah cerita-cerita masalah kita dan segala macam itu dituangkan dulu, didoktrin dulu ke mereka supaya mereka tidak paham. Oh kenapa warnanya seperti ini, oh kenapa garisnya seperti ini, dan kemudian nanti ketika satu titik mempunyai kesamaan cerita, mereka merasa ada value yang kuat untuk dia, orang gak usah disuruh pasti belanja. Jadi kita ini bicara kalau sini bukan lagi marketing sales, itu jualan sekarang beli, besok udah enggak. Tapi kita di branding itu lebih ke memelihara ini sebagai sebuah komunitas. Jadi istilahnya mungkin bukan, kita bicaranya bukan menjual tapi untuk mendapat uang. Tapi kita berkarya untuk mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu bentuknya nggak harus uang apa itu ya. Jadi kita punya networking, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya inspirasi orang, itu juga rezeki ya. Dan itu kalau masalah uang ya tinggal tunggu aja datangnya. Karena ketika ini semua sudah berjalan, saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa itu semua akan datang sendiri. Uang itu akan datang sendiri. Jadi kalau kita berpikir hanya jualan itu terlalu sempit, karena itu sangat melelahkan. Karena akhirnya satu pintu kita tawarin selesai, sudah pintu lagi kita tawarin. Tapi kalau branding, kita bicara ke orang itu mendapatkan value dari pembicaraan kita, maka dia jadi evangelis kita, dia menjadi colonan kita, dia bicara lagi ke orang lain, menceritakan tentang kebaikan kita, tentang kehebatan kita, dan itu terus tular menular dan menjadi orang menjadi kenal Pak Ilham, jadi seorang yang lebih hebat, dan nanti mereka akan berburu sendiri. Tuhan itu siapa sih? Lalu bicara, lalu lihat karya-karyanya, lalu mulai merasa ini, dan dengan sendirinya mereka akan mengapresiasi. Gitu ya Pak. Siap. Mana belum ada enggak? Ya, saya mau nanya. Siap. Ya, Oke, teks saya tadi terkait dengan yang aku sampaikan tadi soal bagaimana si seniman menyampaikan pesan atau simbol. Iya, siap. Tapi kemudian bagaimana untuk membuat si seniman itu sendiri punya kemampuan untuk mendalami pesan, apa pengalaman yang Kak Toto bisa bagi barangkali supaya si seniman itu sendiri bisa belajar dan kemudian menyampaikan karya seninya itu dengan penuh pesan, tidak hanya menuangkan kuresan di kanvas, tapi memang ada pesan mendalam yang disampaikan kepada si penikmat seni kira-kira. Terima kasih. Siap. Ya, ini maksudnya Bang Adrian, bagaimana ketika seorang seniman itu menjelaskan sebuah karya yang misalnya sudah seunik Bang Edo ini, tapi lebih mengena, lebih dalam gitu ya. Nah itu tadi masuk ke poin yang sebelumnya Bang, jadi storytelling ini menjadi sangat kuat, dan story itu diangkat dari paling yang bisa menyentuh orang adalah dari kehidupan sehari-hari senimannya gitu. Kalau kita misalnya tadi cerita tentang Salman ya, bagaimana justru yang menemukan kekuatan dari Salman itu adalah almarhum neneknya. Itu juga kalau pada dia orang mendengar ceritanya, bagaimana Salman ini lahir, bagaimana dia dinantikan selama 13 tahun dengan banyak proses, dan akhirnya
lahir dengan individu yang spesial. Nah itu kan melewati banyak sesuatu yang cerita-cerita yang hebat. Di balik itu semua, bagaimana sebuah keluarga bisa menerima kehadirannya, ayah ibunya tetap utuh untuk bersama merawatnya sebagai sebuah anugerah itu yang dari Tuhan. Dan itu akhirnya orang menggali cerita dan sampai pada sesuatu pemahaman yang luar biasa bahwa keluarga ini punya sesuatu yang hebat, kata-kata quote yang menarik gitu ya, bahwa anak spesial tidak mungkin diberikan kepada orang yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ini yang menguatkan keluarga ini bahwa ya memang mereka diberikan anak yang spesial karena mereka dianggap spesial oleh sang pemberi gitu ya. Dan ini juga terjadi sama murid saya pertama yang namanya Emilio, yang pada usia 10 tahunnya dalam panggilan tinggal pertamanya dia bisa menghasilkan uang hampir 500 juta pada waktu itu ketika umur 10 tahun, dan itu sekitar 15 tahun yang lalu. Keluarga itu punya kuat yang kuat juga dari keluarga itu, bagaimana mereka akhirnya memakai kata-kata itu menjadi menerima anak ini, keluarga mereka itu dengan kata-kata love me as I am. Jadi mereka yang mencintai kehadiran Emilio dengan apa adanya Emilio. Nah seperti itu cerita itu diangkat ke permukaan, diangkat menjadi sebuah cerita, lahirnya sebuah karya, dan itu ditawarkan ke publik. Dan banyak orang yang pada akhirnya ketika mendengar menceritakan kembali ke orang lain. Mungkin orang ini belum tersentuh waktu itu, tapi yang diceritakan oleh dia berikutnya menjadi tersentuh dan menceritakannya kepada orang lain. Dan kemudian ketika melihat karyanya, mereka punya kesamaan perasaan. Nah disinilah value itu timbul ya. Jadi ketika karya itu bisa menyentuh hati terdalam seseorang, value itu baru berasa, value itu baru ada. Dan ketika value itu sudah ada, orang nggak usah disuruh, udah pasti membeli gitu. Tadi yang masuk ke kata-kata Pak Zulham. Tapi kalau seniman juga sama, ketika dia lahir dari karya itu lahir dari kesehariannya, maka bukan drama lagi yang diciptakan, bukan gimmick lagi yang diciptakan, tetapi bahwa dia menceritakan dirinya sendiri, dia menceritakan kehidupannya, dia menceritakan perjuangannya, dia menceritakan apa yang dilaluinya. Tapi saya yakin juga seperti Pak Edo tidak berharap bahwa kamu akan mengikuti jejak saya, kamu akan merasakan seperti saya, enggak juga. Tapi bahwa Bang Edo berbagi cerita. Nah, ada yang tersentuh, pasti juga ada juga yang tidak tersentuh, mungkin lebih banyak. Tapi bahwa orang-orang yang tersentuh inilah yang pada akhirnya menjadi evangelis kita, menjadi corongnya kita untuk berbicara ke banyak orang lain. Mungkin dari 10 orang yang kita kasih tahu cuma satu nih yang tersentuh, tapi satu ini dia akan menjadi corongnya kita untuk berbicara ke 100 orang mungkin, atau ke 100 media orang. Jadi bahwa cerita yang menjadi masa lalu seorang seniman itu menjadi sangat penting ditampilkan supaya tidak terkesan drama, tidak terkesan gimmick, dan memang itu lahir dari sungguh dari hati terdalamnya seorang seniman, dan itu paling gampang menyentuh hati banyak orang. Ya, siapa lagi boleh? Oh, di teks ya. Kak Toto, kalau dalam fashion ada yang namanya tren pada masa tertentu yang dapat berulang pada nuansa nanti. Apakah dalam tulisan? Oh, tren. Nah, ya sama aja, tren juga ada. Makanya itu juga kalau di fashion kan ada ini ya, ada tren warna yang akan keluar tiap tahunnya. Nah, tetapi inilah kalau kita bicara personal branding, kita nggak bicara tren. Saya bicara diri saya yang kalau kita sudah menemukan, saya menjadi trend centernya, saya bukan menjadi follower. Itu yang menjadi penting ketika saya harus mempunyai personal branding. Jadi kalau saya belum punya personal branding, saya cuma jadi follower, ikutin tren. Ikutin tren itu begitu ada tren, orang lukis sifat-sifat kita ikut, ada lukis sifat-sifat laku 1 miliar kita ikut. Begitu udah jadi, trennya udah lewat. Dan sama, begitu fashion juga. Oh, fashionnya besok nih warnanya adalah warna tanah dengan ini seperti itu ya, warna trennya gitu. Lalu kita mulai bikin. Nah, pabrikan-pabrikan udah mempersiapkan itu 3-4 tahun yang lalu. Nah, tren pabrikan itu juga yang nyiptain tren itu sebenarnya. Jadi begitu kita lagi desain, lagi jahit, mereka udah launching, udah keluar. Nah, begitu kita udah selesai nih karya, begitu kita publish, udah terlambat. Semua
stok ketersediaan dari pabrikan besar itu sudah ada gitu ya. Jadi ngikutin tren itu sangat capek dan kita nggak bisa jadi apa-apa. Ketika kita punya personal branding yang kuat, percaya kita bisa jadi trend center malahan. Kira-kira seperti itu. Next, selamat sore Kak Dato. Ibu bertanya bagaimana cara menstimulasi anak ASD, Asperger, sindrom agar bisa melahirkan karya seni lukis yang bisa mewakili imajinasi dan beragam. Mengingat salah satu ciri Asperger syndrome memiliki pola pikir yang spesifik intensif. Nah, Asperger dalam anak berkebutuhan khusus sangat menguntungkan bagi saya kalau saya dari pengalaman saya gitu ya, karena ketika dia sudah mencintai satu hal maka dia akan habis-habisan di situ eksplor gitu, di musik kah, di seni lukis kah, di bidang apapun. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi dan memfasilitasi, bukan menghakimi karya mereka, gitu ya. Karena kadang-kadang kebanyakan dari kita tuh seringkali tanpa sengaja menghakimi karya-karya mereka karena pengetahuan kita sebenarnya sangat terbatas gitu ya. Jadi karena pengetahuan saya ini waktu sekolah dulu gambarnya cuma gunung 2, ada rumah 1, matahari di tengah. Lalu ketika anak kita membuat gunungnya cuma 1, rumahnya 5, pohonnya belok-belok, dimarahin gitu ya. Atau misalnya gambar orang yang kita lihat tangannya 2, kakinya 2, lalu ketika anak kita gambar tangannya 8, lalu dimarahin dan disalahkan. Nah, ketika hal itu terjadi, ingat bahwa itu adalah bagian dari proses pembunuhan imajinasi. Ya, jadi ketika anak-anak ini berkreasi, saran saya, biarkan mereka berkreasi, temani mereka, sampai kapan? Sampai mereka dengan sendirinya bisa menemukan apa yang menjadi kecintaan mereka. Gitu. Karena saya sangat tidak setuju kalau seni itu diajarkan secara teknis gitu. Karena saya nggak pengen membuat mereka jadi robot. Karena kita bukan mau melahirkan anak-anak ini sebagai pengganti printer gitu. Kita kalau mau bicara belajar teknik, ya sekarang semua udah digantikan oleh printer itu banyak. Lalu belum lagi printer, belum lagi AI dan segala macam. Jadi mempunyai karakter yang kuat itu menjadi sangat penting, dan karakter yang kuat adalah bagian dari bangunan personal branding yang kuat. Personal branding yang kuat itu adalah kunci bagaimana Anda menjadi seorang trend center. Di anak-anak Asperger, ikuti, support, bimbing selalu apa yang menjadi kecintaannya, selalu bangga dengan hasil-hasilnya, selalu syukuri dengan apa yang dia dapatkan secara positif, dan saya yakin mereka akan bisa menjadi anak-anak yang hebat seperti sahabat saya misalnya Mas Angga Sutakan. Dia seorang pianis hebat sekarang, dia juga mengakui bahwa dia adalah seorang Asperger, dan justru karena kecintaannya pada seni musik yaitu piano, Aspergernya sangat membantu ketika dia tidak ada kenal lelah untuk selalu bermain piano. Dan kalau kita bicara profesionalisme, 10.000 jam terbang itu sama dengan seorang sudah menjadi profesional. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak bergiat, semakin banyak berkarya, bahwa akan semakin profesional. Seperti itu. Oke, itu ya sambil nunggu yang lain. Jadi siapapun yang nanti di sini boleh DM saya di Instagram saya atau di Credo Art Space untuk mendapatkan kopi dari e-book saya, 2 e-book saya tadi ya, yang membangun dunia anak berkebutuhan khusus melalui seni dan personal branding untuk anak berkebutuhan khusus. Jangan lupa Instagram saya @katoto, lalu bisa juga ke Instagramnya Credo Art Space @credoartspace. Itu nanti akan kita kirim salinan daripada PDF-nya. Lalu buku ini saya bagikan gratis, dan menariknya lagi, Bapak Ibu yang mau membagikan buku ini secara gratis ke orang lain silahkan. Saya tidak membatasi, jadi saya ingin buku ini bermanfaat bagi banyak orang. Saya ingin buku ini menjadi berkat ya bagi banyak orang gitu. Jadi buku ini mau dibagikan, mau dikopi sebagian orang silahkan. Buat saya gak ada masalah, karena kepintaran saya, kepandaian saya menulis itu memang hadiah juga dari Tuhan. Jadi saya mau bagikan gratis kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara tadi sudah ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi?
Atau kita lanjut ke membahas tentang personal branding. Siapa? Sebentar, pertanyaan nih dari Kakak Jody. Pertanyaan dari studio. Siap. Ada trik-trik khusus nggak Toto tentang, kan kita bicara personal branding. Ya. Berarti kita bicara karya, kita bicara personal, as a artist atau as a person. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Kak Toto punya kiat-kiat khusus apabila karya mereka itu diakui tanpa adanya kesan belas kasihan. Kita bicara ke orang-orang yang emang spesial ya, gitu. Jadi emang gimana caranya untuk memisahkan itu gitu kan? Kadang-kadang kita juga nggak mau ya orang mengapresiasi karya kita karena kasihan dengan background kita, bukan mereka mengapresiasi atas karya yang kita buat. Gitu. Terima kasih Kak Toto. Ya, ini pertanyaan yang sangat umum, tapi juga jawabannya bisa jadi dua sisi yang berlawanan, tapi dua-duanya juga buat saya memberi kebaikan gitu. Tapi saya jawab dari sisi yang sebenarnya jawabannya ingin didengarkan, bahwa supaya karya ini tidak, ketika seorang seniman berkumpul terus berpameran, orang membeli karya itu atau mengapresiasi bukan karena belas kasihan atau kasihan atau karena melihat dia berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari menampilkan karya-karya yang unik gitu. Jadi karya-karya yang unik baik secara visual maupun story, secara cerita, itu yang akan bisa menyentuh orang. Jadi akhirnya yang dijual adalah bukan lagi visualnya, bukan lagi ceritanya, tapi value-nya buat si pembeli. Nah, ini yang harus dikuatkan oleh seorang seniman yang kalau memang dia berangkat pengen bahwa saya dibeli bukan karena disabilitas saya mau diapresiasi bukan karena keterbatasan saya, tapi karena karya saya. Nah, itu memang perlu perjuangan yang tidak mudah, tetapi bahwa harus diakui itu sangat bisa. Ya, contohnya seperti Bang Edo, itu orang sudah nggak lihat lagi Bang Edo sebagai individu yang berkebutuhan khusus. Jadi orang kalau dibilang Bang Edo berkebutuhan khusus pun nggak akan percaya gitu ya. Kemudian seperti Salman juga ketika pameran di Jepang, orang pikir itu foto waktu senimannya masih kecil. Padahal itu memang foto sekarang, aktual, dia waktu itu umur 14-15 tahun. Dan dia berkebutuhan khusus. Ketika orang mendengar itu, orang lebih kaget lagi gitu ya, bahwa dia pikir orang senimannya udah tua, itu foto waktu kecilnya gitu. Seperti itu. Jadi memang ketika seorang sudah berhasil menemukan ciri yang kuat dari karyanya dan value yang kuat untuk ditawarkan ke publik, maka orang tidak lagi melihat dari sisi belas kasihan sebuah penampilan seni dari seorang berkebutuhan khusus, tetapi bahwa mereka memang mengejar value karena itulah yang pengen dia rasakan setiap kali melihat karya seni itu. Jadi orang membeli karya seni itu kan ya ketika melihat ada sesuatu yang menggelitik hatinya, yang membawa kegembiraan, membawa kesenangan, seperti karya Bang Edo yang tentang pulang kampung, itu ada mobil, ada koper-koper di atasnya, dan itu banyak sekali orang yang melihat bahwa oh jadi zaman dulu nih waktu pulang kampung, desek-desekan, apa segala macam, dan itu menggugah selera orang untuk pada akhirnya beli ini memori banget gitu. Jadi ketika melihat dia senang dengan karya itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Jeff Koons, seniman terbesar dunia sekarang, yang karyanya harganya udah fantastis, luar biasa gitu ya. Dia membawa kenangan masa kecilnya lalu diproduksi menjadi barang seni sekarang, dan itu kita lihat secara analitika seperti ini. Ketika dia kecil, barang itu menjadi mainan yang favorit ya. Ketika itu besar kembali ditampilkan, orang-orang seusia dia yang dulu mainan barang itu sekarang udah jadi orang-orang kaya yang punya uang untuk membeli karya seni. Jadi ketika barang itu tampil, langsung menyentuh personal individu tertentu, dan orang nggak akan susah lagi untuk, nggak pertimbangan lagi untuk membeli kebahagiaan, karena kebahagiaan itu nggak bisa diciptakan, kebahagiaan itu hanya bisa di-recall. Jadi kalau waktu kecil pernah bahagia melihat kalau di Jeff Koons itu balon anjing gitu ya, gambar anjing itu, mungkin dulu mainan itu atau mainan boneka-boneka Superman atau apa,
Lalu ketika besar, ketika kita mau bahagia, kita tinggal melihat benda itu lagi pasti akan datang. Tapi kalau kita sengaja menciptakan, nggak akan pernah dapat. Jadi kebahagiaan itu hadirnya tiba-tiba, itu memang gift. Tapi pokoknya kita nggak bisa ciptakan, tapi kita bisa memanggilnya kembali. Itulah yang dilakukan seniman-seniman hebat, bahwa dia menyentuh hati terdalam audiensnya dengan cerita-cerita yang memang pada akhirnya punya kesamaan. Jadi memang kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, tapi dari satu dua yang tersentuh, mereka akan menyebarkan ke banyak orang lain, dan itu adalah yang namanya branding. Jadi kita bukan lagi sales jualan satu-satu untuk setiap orang kita yakinkan, tapi bahwa kita jualan value yang nantinya orang lain justru akan memasarkan kita dengan gratis. Thank you. Next. Tinggal 15 menit lagi. Oke. Kalau nggak ada, saya mau masuk coba bukunya ya. Oh iya, kalau strategi untuk networking itu juga menjadi sangat penting. Ya itu tadi, jadi networking di teori branding, personal branding itu sebenarnya bukan, kita sebenarnya nggak usah mencari terlalu banyak orang untuk kita tawarin produk, tapi kalau kita seperti yang dilakukan Bang Edo, saya amazed sekali dengan Bang Edo ketika dalam pameran ini. Setiap kali orang yang datang, siapapun itu, dia ceritain semuanya satu-satu. Walaupun orangnya cuma satu, begitu nanti orang pulang, datang lagi, dia ceritain lagi, dia nggak capek. Dan itu adalah salah satu strategi untuk menyampaikan cerita. Nah, orang itu mau dengerin enggak, Bang Edo nggak peduli lah. Pokoknya gue ceritain terus. Tapi dari segitu banyaknya orang, nanti ada satu dua yang akan tersentuh hatinya. Lalu dia menceritakan kembali. Nah, kita juga nggak tahu yang diceritakan itu ternyata wartawan misalnya. Dia akan memposting, atau yang diceritakan itu adalah influencer misalnya. Dia akan menceritakan kembali ke banyak orang, dan itu bisa saja menjadi sangat viral, dan kemudian karyanya menjadi sangat dikenal. Oh iya, tadi juga ada satu misalnya, saya ingat gitu, ada beberapa kejadian-kejadian belakangan ini yang seniman itu menjadi sangat terkenal dan karyanya juga sangat laku keras. Dan ini banyak dipakai oleh beberapa seniman-seniman lain, yaitu teknik paling gampang untuk menjadi terkenal dan karyanya bisa menjadi mahal, ya ketika kita menjadi musuh pemerintah, musuh rezim. Nah, itu memang salah satu cara yang paling mudah buat saya, karena kita tinggal maki-maki pemerintah dengan lukisan, dengan karya seni, itu pasti kita viral. Wah, pemberani, kamu hebat segala macam. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang dikorbankan, yaitu kebahagiaan seniman sendiri. Jangan lupa juga keselamatan keluarga, itu juga sangat menjadi menjadi istilahnya sesuatu yang riskan gitu, seperti telur di ujung tanduk gitu. Karena orang-orang yang tidak suka dengan ketika kita mengkritik pemerintah dan segala macam, dan kita juga mungkin tidak tahu kebenarannya secara mutlak, itu bisa menteror keluarga, menteror saudara, menteror diri kita sendiri dan segala macam. Tapi memang itu shortcut, ya, jalan tergampang lah buat saya untuk bisa menjadi populer. Tapi saya tidak menyarankan murid-murid saya untuk melakukan itu. Saya lebih menaikkan personal branding kita dengan cara yang lebih elegan, lebih menyenangkan banyak orang, lebih membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih happy, membuat kita menjadi banyak teman. Oke, masih 5 menit lagi. Kak, boleh tanya lagi, Kak? Siap. Usia saya kan udah di atas 50, Kak. Siap. Apakah di usia saya ini sudah terlambat gitu untuk memulai menjadi seorang pelukis? Oh, siap. Karena ini jadi pertanyaan gitu ya. Apakah saya memang harus bisa jalanin sebagai pelukis, ataukah saya tetap jualan online aja? Karena kan memang saya kebanyakan di rumah aja kan ya, kondisi saya begini kan, pakai kursi roda. Lalu kedua, bagaimana saya bisa memperkuat personal branding saya gitu? Apa kira-kira yang bisa dilakukan gitu menurut Kak Toto? Siap. Pertanyaan menarik dari Pak Zulham lagi. Di usia saya yang usia beliau sudah 50 tahun lebih, apakah pilihan menjadi pelukis bisa menjadi pilihan yang baik, atau saya tetap jualan saja? Saya justru punya pilihan yang menarik buat Pak Zulham. Jadi
eh, di beberapa pengetahuan saya bahwa justru lebih menyenangkan berposisi seperti Pak Zulham. Saya juga seperti itu Pak. Jadi pekerjaan saya adalah mengajar. Melukis, berkesenian adalah bagian saya menghibur diri saya, bagian relaksasi saya, bagian saya mencari, bukan mencari tapi menciptakan kebahagiaan atau malah recall kebahagiaan saya dulu. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan ketika melukis, saya memang bukan, saya anggap itu bukan pekerjaan tapi hiburan. Nah, jadi buat saya, untuk saran saya untuk Pak Zulham, pekerjaan ini jangan ditinggal kalau memang ini menghasilkan uang, ya, sebagai affiliate, sebagai marketing atau apa segala macam di marketplace segala macam, itu bagus sekali karena ini bisa menghasilkan income yang pasti. Nah, kenapa ketika sebagai seorang seniman secara finansial sudah tercukupi, itu udah hati itu udah tenang duluan. Saya nggak kebayang ketika melukis tapi di pikirannya nasi, ya, di pikirannya uang. Oh besok beli susu anak, oh besok beli ini apa itu karya menjadi sesuatu yang orang juga bisa merasakan menjadi sangat, karya ini hampa sekali gitu, karya ini menjadi sesuatu yang tidak menarik gitu kan. Buat senimannya lebih parah lagi bahwa dia melukis dalam kesengsaraan buat saya gitu ya Pak. Jadi buat saya sebagai pebisnis, Pak Zulham tetap harus jalan sebagai pebisnis. Seni menjadi sesuatu yang merelaksasi, untuk menyenangkan, untuk Pak Zulham berbagi, untuk Pak Zulham berbagi cerita tentang kehidupan, tentang cerita Pak Zulham, tentang cita-cita, tentang keinginan, tentang kebaikan gitu ya. Nah kemudian ditawarkan ke orang. Nah itu kalau masalah uang itu tadi saya bilang, seni lukis ini bisa menghasilkan banyak rezeki, tapi itu uang gitu. Jadi dia itu bisa networking. Bisa juga dari yang menyenangi lukisan Bapak nanti membuka peluang bisnisnya Pak Zulham gitu ya. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi jangan menutup kemungkinan, jangan memperkecil jalan rezeki gitu ya Pak. Nah jadi buat saya, jadikan seni lukis menjadi sebuah hiburan Pak Zulham, bersenang-senang tanpa target harus terjual. Tapi kalau ada yang pesen ya alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya, Pak Zulham laksanakan dengan baik, amanat orang, misalnya di lukisan apa. Tapi kita buat ini sebagai untuk mencari kesehatan, apalagi di umur sekitar nih Pak ya. Jadi rentan sekali penyakit, jadi kita harus membuat diri kita lebih banyak happy untuk meminimalisir datangnya penyakit gitu. Jadi tetap bekerja pada bidang yang sudah lama ditekuni, karena nggak ada gunanya juga di usia di atas 30-40 berganti profesi meninggalkan sesuatu yang sudah terlalu lama kita geluti. Tinggal itu dijalankan sambil kita menghibur diri lewat seni, itu akan lebih bijaksana. Karena kita nggak tahu juga, tiba-tiba nanti dari karya ini justru menghasilkan sesuatu yang menarik. Karena biasanya gini Pak, kalau paling gampang aja, saya punya motor, mau dijual, tapi kok mau dijual susah, nggak laku-laku gitu ya. Tapi begitu udah dijual, besoknya 10 orang nanyain terus. Nah itu karena kita udah merasa ini lepas, malah banyak orang nanya. Sama kayak ketika kita melukis, tanpa beban, tanpa pikiran tentang ini harus laku, ini apa, itu justru malah pembeli banyak yang datang. Karena orang merasakan ketika lukisan itu dibuat dan dia merasakan bahwa oh kalau saya melihat lukisan ini enak ya, nyaman ya. Karena melukis itu dengan rasa, dengan vibrasi. Nah orang yang melihat juga akan merasakan dengan vibrasi yang sama. Jadi kalau Pak Zulham melukis dengan murung, dengan amarah, orang akan merasakan sama dan orang tidak akan membeli. Orang melihat itu dengan emosi, dengan pemerintah, dengan Tuhan, dengan tetangga, dengan apa, kemudian melukis, tidak akan pernah laku. Tetapi ketika lukisan itu dibuat dengan kebahagiaan, sambil dengan musik-musik rohani mungkin, sambil sudah gurau dengan anak, dengan saudara, kita bermain, lalu menghasilkan karya yang hebat, itu malah justru orang udah langsung pergi. Itu banyak. Berarti kalau saya udah 5 lukisan nih Kak, saya jalaninnya happy sih, kayaknya wah seneng, enak gitu ya. Dan saya memang misalkan antara melukis binatang dengan pemandangan, kayaknya lebih enjoy di pemandangan nih gitu kan. Berarti itu udah tepat gitu maksudnya. Udah jalan yang benar, tinggal terusin terus. Yang paling disenangi ya tadi udah pilih satu segmen aja, kalau mau pemandangan terus. Lalu tinggal nanti segmennya, kalau kita mau bicara jual lukisan ya jualan pemandangan alam Indonesia, karena
Karena banyak orang yang istilahnya kalau itu fanatik kedaerahan itu kuat. Jadi misalnya kita bikin Danau Toba, itu udah pasti orang-orang Batak nanti akan beli. Kita bikin lagi misalnya Gunung Merapi, orang-orang di Jawa Tengah semua akan beli. Kita bikin Borobudur, kita bikin Bali. Orang-orang bule juga nyari-nyari yang unsur kedaerahan Indonesia sangat kuat, misalnya Bali, Borobudur atau apa. Jadi kita sedang di gambar pemandangan dan kita nggak pernah merasa capek. Ukuran segitu, nggak usah besar-besar misalnya. Tekniknya masih biasa aja, nggak apa-apa, jalanin terus karena nanti itu berproses. Bang Edo sampai ke sini juga nggak sebentar. Kalau melihat karya-karya pemandangan sebelumnya, pasti tahu Bang Edo banyak proses belajarnya sampai ke sekarang dan itu nggak sebentar gitu Pak. Jadi buat saya tetap berkarya, landscape kalau memang sudah membuat Pak Bilang happy, lanjutkan. Tinggal kalau mau personal branding yang dikuatin, tinggal pilih landscape pemandangan Indonesia mana. Saya orang mana, misalnya saya orang Jawa. Karena saya orang Jawa, saya akan membuat kampung halaman saya lebih banyak misalnya. Karena itu kan akan membuat saya teringat, oh dulu main di sawah, main di kerbau, apa segala macam. Jadi kebahagiaan masa kecil itu balik lagi. Dan itu kan nggak bisa diciptakan, itu cuma bisa dipanggil. Dan ketika itu panggil, kadang-kadang kita senyum sendiri. Oh iya, dulu ketendang kambing, harus duduk kambing misalnya, lucu ada main bola jatuh ke buat segala macam. Itu kan hal-hal yang buat kita sekarang ini hal lucu yang membahagiakan. Seperti itu Pak kira-kira. Sudah habis Om? Atau masih ada yang bertanya? Habis ya? Closing statement. Oke, buat semuanya itu tadi dari saya. Nanti untuk buku personal brandingnya bisa saya kirim, lalu dipelajari. Kalau mau arta yang jawab bisa langsung DM juga saya ke Instagram. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini di acara bincang-bincang santai kita di acara pamerannya Bang Edo. Jadi banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang Bang Edo bagi dari sahabat-sahabat kita seniman, Salman, Oliver, dan Aldi, ya itu tentang perjuangan mereka bisa menemukan ciri yang kuat dari masing-masing karya mereka. Dan itu menjadi sangat penting. Jadi seni itu bukan masalah bagus, jelek atau bagaimana, tapi temukan itu keunikan masing-masing. Dan kalau itu sudah ditemukan, Anda akan menjadi bukan lagi seorang follower, tapi seorang trendsetter. Oke, sampai ketemu lagi di acara Credo Art Space selanjutnya. Salam. Good story.